China cabut dari Barat. Ada apa? Wall Street Journal menyatakan modal China sedang ditarik dari pasar Barat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, memberikan dampak besar bagi pasar-pasar Barat. Dulunya, negara Barat adalah pilihan utama para investor China. Namun sekarang, China sedang meninggalkan Barat dan mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Setelah reformasi dan pembukaan, ekonomi China bangkit dan tumbuh menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, dengan kecepatan yang luar biasa. Pada tahun 2001, China resmi bergabung dengan WTO dan terhubung dengan ekonomi global, menjadi kekuatan tak terpisahkan dalam sistem perdagangan dan ekonomi global. Untuk meningkatkan pengaruhnya di bidang ekonomi, Beijing selalu menganut pendekatan terbuka dan inklusif, mendorong perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk berinvestasi di luar negeri. Sebelum tahun 2016, negara-negara Barat adalah tujuan favorit para investor China. Negara-negara Barat memiliki dasar industri yang kuat, rantai pasokan yang relatif lengkap, serta keunggulan teknologi yang layak diinvestasi. Karena itu, China berusaha memberikan dana dan upaya dengan harapan mencapai kemenangan bersama. Misalnya, pada tahun 2016, China menginvestasikan $1 miliar dalam G7 dan berpartisipasi dalam 120 proyek investasi. Paman Sam sendiri telah merasakan enaknya dari modal China, meraup keuntungan yang melimpah. Saat ini, investasi China di AS telah melebihi $130 miliar, melibatkan sektor real estate, teknologi, dan barang konsumen. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, modal China secara bertahap keluar dari pasar Barat, mengakibatkan penurunan signifikan dalam investasi di sana. Dibandingkan dengan tahun 2016, total investasi China di Barat telah turun 25%, dan tren ini terus berlanjut dengan prospek yang tidak menggembirakan. Pada tahun 2016, China menginvestasikan $45 miliar di AS, tetapi pada tahun 2017, jumlah investasi China tiba-tiba turun menjadi $29 miliar, dan pada tahun berikutnya jatuh drastis menjadi hanya $4,8 miliar. Alasannya sangat sederhana. AS tidak bersedia melihat perkembangan ekonomi China yang begitu pesat, sehingga berusaha memblokirnya dengan berbagai cara. Selama masa jabatan Trump, terjadi perang dagang yang memberlakukan tarif impor tinggi atas semua produk China, mengakibatkan hubungan dua adidaya semakin memburuk. Setelah Biden mengambil alih, kebijakan negatif terhadap China terus diperluas untuk menghalangi perkembangan industri tinggi China. Setelah pecahnya konflik Rusia-Ukraina, AS bahkan semakin menyalahgunakan kekuasaannya, membekukan $300 miliar aset-aset legal Rusia semaunya. Akibatnya, modal China memutuskan untuk memindahkan perhatiannya ke Asia Tenggara dan Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi China di Asia Tenggara terus meningkat. Menurut statistik, dalam 10 tahun terakhir, investasi China di Asia Tenggara telah mencapai $16,8 miliar. Dan pada paruh pertama tahun 2022, investasi ini mencakup hampir 40% dari total investasi, sekitar $6,6 miliar. China dan Hong Kong dengan total investasi $13,7 miliar telah menjadi investor terbesar Indonesia sejak Februari 2023. Hasil survei menunjukkan 600 perusahaan China memiliki rencana ekspansi global. 42% perusahaan memilih Asia Tenggara sebagai tujuan utama ekspansinya. Apa daya tarik Asia Tenggara yang mampu menarik begitu banyak modal China? Pertama-tama, potensi pasar Asia Tenggara sangatlah besar dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Populasi Asia Tenggara saat ini masih menikmati bonus demografi. Secara otomatis akan menjadi konsumen potensial yang mendukung investasi. Dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, perkembangan ekonomi Asia Tenggara dimulai lebih lambat. Tetapi berkat usaha beberapa pemerintah negara selama bertahun-tahun, sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Kedua, biaya investasi di Asia Tenggara lebih rendah. Negara-negara Barat memiliki rantai pasokan yang matang, tetapi biaya tenaga kerja sangat tinggi dan modal yang sangat besar. Dengan tekanan besar seperti itu, investor cenderung ragu-ragu. Namun, pasar Asia Tenggara masih memiliki potensi yang belum tergarap sepenuhnya.
Ditambah lagi dengan struktur populasi unik Asia Tenggara yang menjamin pasokan tenaga kerja murah dan produktif. Ketiga, pasar modal Ventura Asia Tenggara masih dalam tahap awal dengan lingkungan regulasi yang lebih longgar. Yang lebih penting lagi, China berdekatan secara geografis dengan Asia Tenggara dan memiliki beberapa kesamaan budaya. Selain manfaat ekonomi langsung, China juga dapat mempererat hubungannya dengan negara-negara ASEAN dalam isu LCS dan meningkatkan kepemimpinan China di wilayah tersebut. Jaringan investasi China telah tersebar luas, mencakup infrastruktur, logistik, perdagangan elektronik, dan teknologi. Bukan hanya perusahaan milik negara, tetapi juga perusahaan swasta ikut berpartisipasi di Asia Tenggara. Selain Asia Tenggara, modal China juga telah menargetkan satu wilayah yang cukup menguntungkan, yaitu Timur Tengah. Seperti diketahui, Iran telah tergabung dengan Organisasi Kerjasama Shanghai, atau disingkat SCO, menunjukkan sikap diplomasi yang terbuka dan merapat ke China. Pada saat yang sama, konflik Israel dan sekutunya AS terus memburuk, sehingga pengaruh AS di kawasan ini semakin menuju ke arah kegagalan. AS selalu berupaya memecah belah think tank untuk menghambat perkembangan China. Tetapi kebutuhan mendesak negara-negara di Timur Tengah untuk maju tidak bisa dibendung. Sehingga pasar yang belum tergarap di think tank akan menjadi objek persaingan modal global. China melihat potensi tak terbatas di think tank dan mengambil langkah pertama untuk memasuki pasar ini. Situasi di think tank sangat berbeda dari Asia Tenggara. Timur Tengah sangatlah kaya, tetapi terbelakang dalam hal teknologi, sehingga memberikan peluang besar bagi modal China. Think tank memiliki sumber daya minyak yang melimpah, tetapi karena konflik yang berkelanjutan, teknologi di kawasan ini sangatlah ketinggalan. Disinilah perusahaan-perusahaan China berperan, berinvestasi dalam teknologi tinggi di Timur Tengah, dan mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat setempat. Investasi besar-besaran perusahaan panel surya China di think tank adalah contoh yang sangat baik. Panel surya Timur Tengah adalah pasar triliunan dolar dan masih terus berkembang. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi menjadi tujuan baru investasi China yang telah mengalami peningkatan impor sebesar 304% dibandingkan tahun 2021. China dan Uni Emirat Arab menandatangani perjanjian investasi senilai 10 miliar dolar pada konferensi para pengusaha China dan Arab bulan Juni lalu. Berdasarkan perjanjian ini, China akan membantu mengembangkan proyek panel surya think tank untuk pembangkitan energi matahari di wilayah tersebut. Namun, sektor panel surya hanyalah bagian kecil dari modal China di Timur Tengah. Investasi China ini hanyalah permulaan, dan di masa depan, kerjasama yang lebih dalam di antara kedua belah pihak hampir tidak terbatas. Yang lebih menarik adalah, ketika modal China membanjiri Timur Tengah, modal dari Timur Tengah juga mengalir masuk ke China. Karena Timur Tengah melihat masa depan cerah perkembangan perusahaan-perusahaan China dan tidak ingin ketinggalan kereta dari kue besar ini. Diperkirakan hingga tahun 2030, investasi Timur Tengah di China akan mencapai 2 triliun dolar, memberikan suntikan vital bagi perkembangan ekonomi China. Kesimpulannya, saat modal China menarik diri dari Barat akhirnya menyadari betapa pentingnya China, tetapi nasi telah jadi bubur. Dalam dunia investasi global, modal China selalu menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Dan dalam banyak industri, justru telah memimpin tren investasi. Saat ini, Asia Tenggara dan Timur Tengah telah menjadi pilihan baru bagi modal China. Dan saya percaya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dua wilayah ini akan menciptakan energi besar di bawah pimpinan China, menuju kemenangan bersama. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!